Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Animi Maulwi Jamilah, mahasiswa Biol semester 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ta'lim Muta'alim dengan dosen pengampu Bapak Muharyana MPD. Dengan bahasan relevansi pendidikan karakter dengan konsep Ta'lim Muta'alim. Kitab Ta'lim Muta'alim ini dikarang oleh Syekh Imam Az-Zanuji. Tujuannya yaitu karena Syekh Imam Az-Zanuji melihat banyak pelajar yang sudah bersungguh-sungguh tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kemudian dicari tahulah penyebabnya, dan Syekh Az-Zanuji, menurut Syekh Az-Zanuji, kegagalan mereka tersebut karena mereka salah jalan dan meninggalkan syarat keberhasilan mencari ilmu. Intinya sih, tujuan kitab Ta'lim Muta'alim ini agar para pelajar sukses dalam mencapai manfaat ilmu setelah mengamalkan saran-saran yang ada dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Pendidikan di Indonesia sekarang menggunakan kurikulum revisi 2013 dengan mengedepankan pendidikan penguatan karakter. Ada 18 indikator, salah satunya harus 18 indikator pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada siswa. Salah satunya sikap tanggung jawab, sikap religius, nasionalis, kerjasama, kemudian gotong royong, toleransi, solidaritas, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, relevansinya dengan kitab Ta'lim yaitu pada pasal 2 tentang niat waktu belajar. Hendaknya para pelajar meniatkan mencari ilmu itu semata-mata hanya karena Allah. Karena supaya mencari ilmu itu tidak hanya menjadi akan manfaatnya didapat di dunia saja, tetapi bisa menjadi pahala akhirat. Di sini sisi nilai karakternya yaitu sisi nilai religius. Selanjutnya pada pasal 4 tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu. Pelajar hendaknya menghormati ahli ilmu yaitu gurunya. Bagaimana ia bersikap di depan gurunya, berbicara di depan gurunya, kemudian menghormati ilmu, bagaimana ia memperlakukan buku pengetahuan gitu. Tidak membiarkan bukunya rusak, kotor, dan sebagainya. Kemudian disebutkan juga pada pasal ini bahwa keberhasilan ilmu itu tidak didapat jika tidak menghormati guru. Kemudian dijelaskan di pasal selanjutnya, di pasal 5, sikap rajin, sikap tekun, dan cita-cita yang luhur. Karena cita-cita yang luhur itu selalu berbarengan dengan sikap rajin dan tekun. Cita-cita yang luhur tidak akan diraih apabila tidak mempunyai sikap rajin dan sikap tekun. Dan selanjutnya pada pasal 7 tentang sikap bertawakal. Tawakal itu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pasal ini disebutkan bahwa pelajar hendaknya jangan risau dengan urusan dunia, karena misalnya rezeki ya, karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajar tidak boleh risau dengan hal tersebut dan harus tetap fokus mencari ilmu. Selanjutnya di pasal 9 tentang kasih sayang dan mau memberi nasihat. Nah, di pasal ini dibahas bahwa pelajar hendaknya memiliki sifat kasih sayang dan menjauhi sikap suudzon. Kenapa? Karena suudzon itu bisa mengundang permusuhan dan bisa mengundang perpecahan.
dan juga bisa mengotori hati kita. Selanjutnya di pasal 9 tentang sikap waro. Apa itu waro? Di sini waro itu artinya adalah menjauhi hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaknya para pelajar memiliki sikap kehati-hatian. Hati-hati ketika memilih teman, hati-hati ketika memakan apa yang ia makan, apakah itu halal, haram, atau syubhat. Kemudian hati-hati menggunakan barang orang lain, harus izin terlebih dahulu, seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa apabila pelajar memiliki sikap waro, maka insya Allah ilmunya akan bermanfaat dan belajarnya pun akan dipermudah. Dan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa barang siapa yang tidak waro pada waktu belajarnya, maka Allah akan menimpakan 3 ujian. Salah satunya yang pertama, Allah akan mencabut nyawanya pada usia muda. Yang kedua, Allah akan menempatkannya di perkampungan orang-orang yang bodoh. Dan yang ketiga, Allah akan memberikannya ujian dengan menjadikannya pejabat. Nah, jadi pejabat itu ternyata bukan anugerah ya, ternyata bisa menjadi ujian juga. Nah, itulah pasal-pasal yang menurut saya mempunyai relevansi dengan pendidikan karakter. Ada nilai religiusnya tadi pada pasal 2, kemudian ada nilai hormat dan hikmat pada pasal 4, kemudian memiliki sikap rajin, kerja keras itu pada pasal 5, ada sikap kehati-hatian itu di pasal 11, dan ada sikap solidaritas kasih sayang pada pasal 9. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.